Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Meni Sri Harimurti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SLB Negeri Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek, diantaranya yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah keterampilan dan pemahaman yang murid miliki sebelumnya. Berikutnya yang kedua yaitu minat belajar, yaitu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar, yaitu kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa digunakan yaitu pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Agar pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan optimal, maka yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Koneksi antar materi tiap-tiap modul. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan yang menghamba pada murid, dan yang kedua pendidik sebagai penuntut. Berikutnya yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak akan mampu mewujudkan visi-visinya. Visi tersebut akan tercapai bila terukur secara konkret dan terencana. Maka perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama baku.
kolaboratif, dan berbasis kekuatan pendekatan. Ia dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Yang berikutnya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan penerapan tahapan bagja yang akan muncul, pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dan pada modul kali ini, modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Sekian pemaparan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.